Analog dan digital, mana yang lebih bagus dan mana yang sebaiknya kita pilih? Nyari motherboard yang sanggup menjinakkan Ryzen kamu? Cek nih, MSI MAG X570S series mempunyai semua fitur canggih chipset X570. Menggabungkan 2+2 power phase, extended cooling design, dan AI frozen cooling, membuat semua MSI MAG X570S sanggup menghandle CPU kelas atas sekalipun. Mensupport DDR4 RAM hingga 5100 MHz, NVMe Gen 4, ditambah sama Wi-Fi 6E dan 2,5 Gbps LAN, membuat gaming performance-nya gak akan ada yang menghalangi. Halo semua, Jun di mana? Sekarang ini kita udah masuk di era yang disebut-sebut sebagai era digital. Emang digital itu apaan sih? Kalau menurut Oxford Dictionary, digital adalah sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk digit biner 0 dan 1. Nah, kalau belum tahu digit biner 0 dan 1, kamu bisa coba tonton di video yang satu ini. Sedangkan Tech Target mendefinisikan digital itu sedikit lebih detail lagi. Di situ disebutkan bahwa digital adalah teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data menggunakan dua state positif dan non-positif, di mana positif diwakili oleh angka 1 dan non-positif diwakili oleh angka 0. Jadi kesimpulannya masih sama. Digital itu adalah dengan menggunakan digit 0 dan 1, digit biner itu ya. Jadi perbedaan mendasarnya adalah kalau dalam sistem analog itu sinyalnya dihantarkan dalam bentuk arus listrik. Jadi bukan dalam bentuk data biner. Terus bedanya apa? Maksudnya sebagai user, apa efeknya terhadap kita kalau kita pilih pakai device analog ataupun yang digital? Dan kira-kira mana yang lebih bagus? Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detailnya, kita lihat dulu contoh device analog dan digital. Contoh yang paling gampang adalah jam, bre. Kamu lihat jam dinding, lihat arloji. Itu kalau yang pakai jarum, itu namanya adalah jam analog. Sedangkan jam digital adalah jam yang angkanya munculnya itu ya dalam bentuk angka yang bisa berubah-ubah gitu ya, yang ada LED-nya. Dan itu kita sebut dengan nama jam digital. Nah, kalau dalam dunia PC, mana sih sebenarnya yang analog dan mana yang digital? Dan kalau sampai harus milih, mana yang sebenarnya lebih bagus untuk dipilih? Tadi udah sedikit dibahas tentang digital, bahwa dia mengirimkan sinyalnya dalam bentuk digit biner 0 dan 1, positif dan non-positif. Itu artinya sistem pengantaran sinyalnya atau transmisi datanya itu tidak continuous, jadi tidak berlangsung terus-terusan. Jadi dia putus nyambung, kadang 1, kadang 0, kadang on, kadang off. Dan ini berbeda dengan analog, karena analog itu dia mengantarkan sinyalnya dalam bentuk arus listrik. Jadi sinyal analog ini akan dikirimkan terus-menerus. Jadi kalau senter itu ya dia nyala terus-terusan. Beda seperti senter yang dinyalain nyala mati nyala mati nyala mati. Nah, itu namanya putus-putus gitu ya. Digital itu kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik dari dunia PC sebenarnya adalah PC itu pada dasarnya bekerja dengan menggunakan biner. Artinya semua yang diproses oleh PC itu sebenarnya udah dalam bentuk digital. Tapi untuk inputnya belum tentu menggunakan digital. Contohnya, kalau kamu punya speaker atau headset yang masih pakai jack kayak gini, ini adalah jack analog. Jadi, kalau kamu nyolokin ini ke PC atau ke laptop, sinyalnya sebenarnya adalah sinyal analog, bukan sinyal digital yang menggunakan biner. Dan untuk bisa menggunakan sinyal analog ini tadi, maka PC kita akan membutuhkan suatu alat yang fungsinya adalah untuk mengkonvert sinyal analog ini menjadi digital. Dan dalam kasus audio, yang berfungsi untuk mengkonvert sinyal ini adalah sound card. Atau kalau yang sekarang banyak dijual dalam bentuk USB gitu ya, itu banyak disebut dengan nama DAC, DAC, Digital to Analog Converter. Kemudian contoh lain untuk device analog adalah ini nih, untuk display. Ini namanya adalah colokan VGA atau dikenal juga dengan nama DISAP. Dia punya 15 pin dan sinyal yang dikeluarkan dari colokan ini adalah sinyal analog. Dan hampir mirip seperti audio, kita masih bisa menggunakan colokan analog ini di PC yang udah nggak punya lagi port analog. Jadi kalau kamu di motherboard itu cuma punya HDMI atau mungkin di GPU-nya cuma punya HDMI, sedangkan monitornya kok cuma punya yang VGA kayak gini. Tenang aja, hampir seperti audio, kita butuh device untuk mengkonvert sinyal analog tadi menjadi sinyal digital. Dan kita pakainya yang kayak gini nih. Ini adalah konverter dari VGA ke HDMI. Jadi nanti kamu cari konverternya yang
ya sesuai dengan colokan yang ada di PC dan monitor kamu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke mana yang lebih bagus antara analog dan digital. Sebenarnya ada banyak ada banyak faktor gitu ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta bilang bahwa analog itu lebih bagus atau digital itu lebih bagus karena masing-masing punya plus dan minus sendiri. Salah satunya untuk display, colokan VGA ini tadi, dia punya batas yang batasnya ini lumayan susah untuk ditingkatkan lagi. Jadi batasnya itu salah satunya berhubungan dengan resolusi. Jadi awalnya colokan VGA ini punya resolusi rendah banget bre, di tahun 80-an gitu ya. Jadi dia punya resolusi cuma 320 kali 400 pixel dengan refresh rate sekitar 70 Hz atau 60 waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu memang dia bisa dikembangkan. Tapi sampai hari ini aja resolusi maksimum yang bisa disupport oleh VGA ini cuma 2048 kali 1536 pixel dengan refresh rate 85 Hz. Dan untuk bisa mencapai resolusi yang tadinya 300 jadi 2000 itu butuh waktu puluhan tahun. Jadi perkembangan dari teknologi analog ini bisa dibilang lambat banget. Kualitas dari kabel analog ini benar-benar menentukan kualitas display yang ditampilkan nantinya. Nah, sekarang tentang jenis sinyal yang dihantarkan. Jadi analog tadi dia menghantarkan sinyalnya dalam bentuk arus listrik dan artinya sinyal yang dihantarkan itu bentuknya ya udah seperti itu, apa adanya. Kalau dia bisa menghantarkan resolusi 300 ya sudah cuma 300 aja. Hal ini berbeda dengan sinyal digital di mana sinyal digital itu dihantarkan dalam bentuk kode 0 dan 1. Nah, kode 0 dan 1 ini bisa dimanipulasi, bre. Jadi bisa diedit. Apakah kualitasnya nanti bisa kita naikkan atau mau kita turunkan atau seperti apa? Bebas. Jadi intinya kalau analog itu sinyalnya nggak bisa dirubah kayak gitu doang. Sedangkan digital itu sinyalnya bisa dimanipulasi, bisa diedit-edit, bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tinggal mana yang lebih bagus ini yang agak susah. Secara kalau kita bicara sinyalnya ini bisa dimanipulasi, apakah kita bisa memanipulasinya? Apakah kita bisa membuat sinyalnya itu jadi bagus sesuai dengan apa yang kita harapkan? Atau jangan-jangan malah jadi jelek? Sedangkan kalau untuk analog, ya udah kita terima aja. Dan dengan kita menerima itu, berarti kita sangat bergantung pada kualitas device yang kita gunakan. Apakah kabelnya high quality atau enggak? Apakah konverternya ini high quality atau enggak? Termasuk kualitas kabel ini juga benar-benar berpengaruh. Jadi kalau kamu punya kabel VGA gini, ini jenis kabelnya itu ada banyak. Dan semakin mahal, itu dia kualitasnya semakin bagus. Jadi karena dia mengantarkan sinyalnya dalam bentuk elektronik. Jadi di video sebelumnya, di video yang waktu saya bahas tentang PATA dan SATA, itu saya sempat bahas tentang yang namanya crosstalk. Jadi di mana masing-masing kabel kalau berdekatan itu bisa mengirimkan sinyal yang tidak diinginkan satu sama lain dan itu mengganggu kualitas sinyalnya. Nah, di kabel ini crosstalk itu sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal display yang dihantarkan. Semakin pendek kabelnya, semakin kecil crosstalknya. Jadi di sini agak susah nih. Kalau kamu pengen kabel yang pendek, beli yang kualitasnya agak jelek juga nggak masalah. Tapi kalau pengen kabel yang panjang, berarti untuk bisa mendapatkan kualitas display yang bagus, kamu harus beli kabel yang harganya lebih mahal. Termasuk untuk audio. Tadi udah dibahas bahwa audio ini untuk bisa masuk ke PC, kalau dia pakai analog begini, dia butuh device yang bisa mengkonvert sinyal analog menjadi digital. Kita butuh sound card, kita butuh DAC atau digital to analog converter. Nah, kualitas dari sound card atau DAC-nya tadi akan menentukan kualitas audio yang dihasilkan. Jadi kamu mau punya speaker yang harganya jutaan, punya headset kayak gini yang harganya jutaan, itu akan percuma kalau sound card-nya kualitasnya jelek. Dan sebaliknya, kamu punya sound card yang mahal banget, tapi kalau speakernya speaker murahan, hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi kalau kamu mau memanfaatkan teknologi analog ini, kamu butuh modal yang lebih besar. Dan inilah salah satu faktor yang membuat banyak orang lebih memilih teknologi digital. Jadi kalau beli headset atau speaker, mereka lebih milih beli yang colokannya USB kayak gini. Karena dengan colokan USB kayak gini, kualitas yang dihasilkan akan lebih stabil. Jadi kalau tadi saya bilang analog itu bisa banyak gangguan yang akhirnya mengganggu kualitas. Dalam hal audio ini saya cerita sedikit pengalaman saya selama ber-YouTube gitu ya. Jadi saya dulu sempat pakai mic, ya sampai sekarang juga masih pakai sih, mic yang colokannya 3,5 gini. Nah, dia sangat sensitif terhadap gangguan listrik. Jadi setelah beberapa kali saya nyobain pakai colokan 3,5, kok banyak banget noise-nya.
ternyata ada satu solusi yang berhasil di saya, nggak tahu nanti berhasil di kamu atau enggak. Jadi di tempat saya, PC yang saya pakai untuk pakai colokan 3,5 ini harus pakai power supply yang bagus. Begitu saya pakai power supply yang jelek, hasilnya noise nggak karu-karuan. Dan hal ini hampir tidak terjadi saat saya menggunakan device yang pakai USB kayak gini. Karena gangguan listrik yang minor-minor tadi tidak terlalu berpengaruh terhadap sinyal digital yang dihantarkan. Kemudian salah satu alasan orang lebih memilih untuk mengembangkan teknologi digital adalah untuk mengupgrade bandwidth yang lebih gede lagi. Jadi kalau misalkan dengan colokan yang sekecil USB ini bandwidthnya dirasa kurang dan kita pengen bisa menghasilkan kualitas yang lebih bagus, yang perlu kita lakukan adalah cari colokan yang bandwidthnya lebih gede, pinnya lebih banyak, dan akhirnya muncullah ini nih. Nah, HDMI, terus DisplayPort, di mana di situ jumlah pinnya banyak banget, bandwidth yang bisa dihantarkan lebih gede, dan kualitas video yang ditampilkan bisa lebih bagus, resolusinya lebih tinggi dengan refresh rate yang juga lebih tinggi pula. Dan hal itu tidak bisa dilakukan dengan teknologi analog. Buktinya setelah puluhan tahun dia cuma mentok di resolusi 2000-an doang. Dan hal ini berlanjut ke kelebihan digital berikutnya. Jadi teknologi transfer data sekarang udah semakin canggih. Yang tadinya butuh banyak pin ternyata sekarang bisa dikurangin jumlah pinnya, tapi arus datanya dibuat lebih kencang. Hingga akhirnya sekarang kita udah mengenal teknologi Thunderbolt dan juga USB 4. Di mana untuk bisa menghasilkan bandwidth sekelas HDMI yang punya pin sebanyak ini, kita nggak lagi butuh port yang selebar ini. Cukup dengan port sekecil USB-C aja udah bisa menghasilkan bandwidth yang lebih gede dari HDMI. Dan ini yang akan membuat kita menjadi lebih gampang menggunakan device digital karena mereka akan jadi universal. Bahkan sekarang kalau kamu mau cari device audio yang pakai colokan USB, udah pasti bisa dipakai di semua PC atau laptop yang punya colokan USB kayak gini dengan kualitas yang sama bagusnya. Beda cerita kalau pakai colokan ini. Ini kamu beli headset yang pakai 3,5, kamu colokin di HP A dan HP B, kualitasnya akan berbeda. Kamu colokin di PC dan di laptop, kualitasnya juga bisa berbeda karena semuanya tergantung dari kualitas si sound cardnya tadi. Jadi mana yang lebih baik dipilih? Sebenarnya kita udah hampir nggak punya pilihan karena semuanya sekarang udah digital. Tapi nggak tahu deh, buat kamu yang punya kebutuhan khusus, semisal kamu adalah orang yang berkutat di bidang audio, apakah benar audio yang dihasilkan oleh koneksi analog ini hasilnya lebih bagus daripada digital? Saya kurang paham, jadi kalau kamu adalah orang audio, kamu bisa share aja pengalaman kamu di kolom komentar. Tinggal sekarang, apakah device analog cuma ini doang? Apakah colokan PS2 di PC itu termasuk digital atau analog? Kemudian hard disk, kita tahu dia punya mekanisme yang masih manual gitu ya, masih pakai sistem mekanik. Apakah dia termasuk digital atau analog?